Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ibu, para bapak yang kula muliakan, halaman 61. Sunanus sholati, sunnah sholat. Ini sangat penting supaya kita tahu di dalam sholat mana yang rukun, wajib, dan mana yang sunnah. Tanqasimu sunanus sholati ila ab'ad. Sunnah di dalam sholat itu terbagi dua. Satu, ab'ad disebut sunnah ab'ad. Ab'ad di belakangnya. Sunnah ab'ad itu wahia ma yujbaru bisujudis sahwi. Sunnah yang apabila ditinggalkan harus diganti, ditambal dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Maka ditinggal, maka diganti, ditambal dengan sujud sahwi. Wahayatun, dan sunnah hayat. Sunnah hayat. Wahia sunnah hayat ma la yujbaru bihi, yaitu sunnah yang tidak usah ditambal dengan sujud sahwi jika ketinggalan atau tidak dikerjakan. Jadi sunnah itu banyak. Secara garis besar sunnah itu dibagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Fa'ab'aduha sab'atun, yang termasuk sunnah sholat kelompok ab'ad atau sunnah ab'ad namanya, itu ada 7. Sunnah ab'ad itu ada 7. Berarti yang ini nih bukan wajib, Pak, yaitu sunnah. Mana yang 7 itu? At-tasyahudul awwalu, 1 tasyahud awal. Berarti macam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sunnah itu tuh, Pak. Tapi yang pertama tuh, kalau rokaatnya 4, berarti rokaat yang kedua yang mau telunjuk ini, Pak, itu tuh sunnah. Lalu duduknya wajib karena rukun. Tapi baca tasyahudnya hukumnya sunnah, tetapi pada tasyahud yang pertama. Lamun maghrib kah at-tahiyatul pertama kan namanya tasyahud pertama. Nanti yang terakhir namanya tasyahud kedua. Tasyahud kedua. Wa qu'uduhu, lan duduknya tasyahud. Wassalatu 'alan nabi ba'dahu, yang ketiga solawat kepada nabi setelah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
kang pakai Sayyidina. Yang enggak Allahumma sholli ala Muhammad. Aja diterusaken wa ala ali. Kalau yang pertama tuh at-tahiyatul mubarakatus dan sebagainya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kini macakeun arena tasyahud. Sampai tekaning wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Greg mandeg Pak di situ. Jangan diteruskan. Kalau tasyahud yang pertama cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu imamnya suwe, Bapak Ibu ngapain? Menang Pak. Kan imamnya sering suwe tuh. Sementara bapak-bapak cepat. Bapak-bapak yang sudah selesai diam nunggu imam. Kemudian wassolatu alal ali fit tasyahudil akhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud yang terakhir. Tuh. Jadi kalau tasyahud yang pertama, nuding yang pertama Pak, enggak usah wa ala ali. Tidak sunnah itu Pak, enggak sunnah. Wa ala ali itu yang sunnah ketika tasyahud terakhir. At-tahiyatul dan sebagainya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Irum, terus wa ala ali itu Pak. Nah itu di tasyahud terakhir sunnahnya. Kalau di tasyahud pertama tidak sunnah. Di tasyahud terakhir masuk sunnah, sunnahnya disebut sunnah ab'ad. Kemudian wal kunutu, dan kunut di dalam sholat subuh, wa qiyamuhu, dan ngadeg yang kunut. Ini kitab versi kitab fikih madhab Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh. Ada dalilnya loh Pak. Yang tidak kunut subuh biasanya bilangnya Rasul itu dulu kunutnya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut karena ada terjadi apa di mana, kemudian umat Islam mendoakan, namanya kunut nazilah. Sekarang Palestina lagi perang dengan Israel, kita boleh kunut di sini Pak. Namanya kunut nazilah, isinya mendoakan Palestina. Sholat apa? Boleh zuhur, boleh asar, boleh maghrib, boleh subuh, boleh isya. Tetapi tidak selamanya. Kanjeng Nabi pernah kunut setengah bulan berhenti. Pernah lagi kunut 2 bulan Pak, berhenti lagi. Tetapi kalau kunut subuh, Kanjeng Nabi tidak pernah berhenti. Dalilnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Kanjeng Nabi ngelakoni kunut sholat subuh sampai Kanjeng Nabi wafat. Ini hadis Pak. Orang yang tidak kunut subuh menilai hadis ini dhaif. Saya mengikuti imam yang menilai hadis ini sahih. Imam Hakim menilai hadis kunut subuh itu sahih. Imam Hakim loh Pak, pengarang kitab Al-Mustadrak yang tebal itu, kitab hadis. Kalau ada seorang imam besar, imam ahli hadis bilang sahih, kita cukup ikut saja Pak. Satu. Imam Turmudi hadis ini bilang sahih, disahihkan. Nah, maka di samping sunnah sahih, Bapak Ibu, apa enggak butuh hidayah?
Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, kasih kami petunjuk seperti petunjuk yang Engkau berikan pada orang yang kasih petunjuk. Kan enak. Wa afina fiman afait. Ya Allah, kasih kami kesehatan seperti kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada orang yang Engkau kasih sehat. Kan enak isinya. Isinya bagus. Di samping itu sunnah. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i yang tidak kunut subuh klalen ditambal nganggo sujud sahwi 2 kali langsung salam, enggak usah tahiyatul masjid. Baik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi ba'dahu. Kemudian baca sholawat salam kepada Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Nah 7 itu disebut sunnah ab'ad. At-tahiyatul, baca sholawat ning Kanjeng Nabi pada tasahud yang pertama. Itu semuanya disebut sunnah. Bapak Ibu kudu titen endikang sunnah karo endikang rukun. Kalau rukun itu wajib. Sekarang faida tarokal musolli syai'an min hadhil ab'adi, jika seorang yang sholat meninggalkan salah satu sholat sunnah ab'ad ini, nudibalahu ayyasjuda sajdataini qoblas salam, disunahkan baginya untuk mengerjakan sujud 2 kali sebelum salam. Sebelum salam. Lalu boleh enggak kalau misalnya sunnah yang tadi ketinggalan tidak sujud sahwi? Iya boleh, mung tidak mendapatkan sunnah sujud sahwi. Boleh. Jabron untuk nambal lil kholali maring sunah-sunah kang rusak tadi yang ditinggal. Wa qada yasjudu lisahwi, begitu juga dia sujud karena lupa, bi fi'lima karena mengerjakan sesuatu, yubtilu yang membatalkan amduhu menyengajakan sesuatu, as-sholata pada sholat dunna sahwi, bukan karena sujudnya. Walinaqli ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, dan memindahkan rukun bangsa ucapan kepada yang bukan tempatnya. Li'iqa'i ruknin fi'liyin, karena ngelakoni rukun kang bangsa pekerjaan. Mahtimali ziyadati, serta memungkinkan untuk nambah. Ka'an syakka fi adadi rokaati, seperti ragu pada jumlah rokaat. Cinki sembayang wis papat apa nembe telu, papat telu. Payabni alal yakin, ambil satu keyakinan. 3-4. Wa huwa al-aqal, yaitu ambilnya yang sedikit. Kalau kita ragu sholat duhur, misalnya kini papat tatelu ya, papat tatelu, ambilnya 3. Wa yadarrihu, kemudian buang asyakka, keraguan, wala yadurru syakku, dan keraguan itu tidak ngapa-ngapa, ba'da salam, setelah salam, illa fin niyati takbiratul ihram, kecuali pada niat takbiratul ihram. Bapak Ibu yang saya muliakan, sembahyang atau sholat kan kadang-kadang rokaat pertama ingat 1 rokaat, rokaat yang kedua masih ingat. Setelah rakaat kan Pak, mulai file otak rada kacau tuh Pak. Jenggelak ini. Kini telu tapapat ya. Kan sering ada begitu tuh Pak. Saya sholat di subhanallah orang padahal bener ya pernah. Saya sholat Isya.
hitungan saya itu benar. Itu di belakang saya, Pak, ada anak muda teriak, subhanallah, melung di belakang saya. Salah apa ya? Mikir dulu, Pak, mau bangun kok mikir sebentar. Salah. Langsung aja, kalau mikirnya lama batal Pak sholatnya. Ambil keputusan, bangun. Barangkali saya yang lamun, itu yang subhanallah yang benar pikiran saya. Saya bangun, Pak, sholat 5 rakaat, Pak, sholat saya itu. Kemudian saya sujud sahwi 2 rakaat, lalu salat. Selesai sholat, yang lain rame-rame ngomong, Pak Ustadz, sholatnya ditambah ya. Saya sholat berapa rakaat? 5 rakaat, Ustadz. Tadi ada yang subhanallah, itu yang makmum yang lamun. Yang lamunnya makmumnya, Pak. Ini diprotes banyak orang. Mau mikirin apa? Anak muda di belakang saya persis, subhanallah. Gitu, Pak, nggak apa-apa. Saya pernah ngimami Idul Fitri, Pak. Lupa takbir kedua. Takbir tuh, yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Di kotak lagi, Pak. Ada yang subhanallah. Aduh, iya, saya lupa takbir. Ya itu sunnah aja sih takbir, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Itu sunnah. Tapi ya beli nakiku aja, Pak. Hati ya beli nak. Ini Ustadz ngelamun. Dan peristiwa begitu udah biasa aja. Artinya setiap orang bisa saja melakukannya. Maka Bapak Ibu, kalau yang ditinggalkan sunnah abad yang tadi, maka harus ditambal, sunnahnya ditambal dengan sujud sahwi. Wa amma hayatu sholati fahiya qasiratun. Adapun hayatnya sholat, sunnah hayat sholat, qasiratun banyak, madkuratun fil mutawwalat, disebutkan pada kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Bayam bagi al-i'tina'u bijami'iha, maka penting sekali untuk menganggap penting itu semua. Nah, Bapak Ibu, saya catatkan sunnah hayat nih, Pak. Sunnah hayat nih. Kalau tadi namanya sunnah abad. Sunnah hayat saya catatkan dari kitab yang lain. Sunnah hayat itu satu raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu. Satu, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah. Berarti kalau enggak angkat tangan juga enggak apa-apa. Inda ruku', ketika ruku', wa raf'u minhu, dan ketika bangun. Tidak semua angkat tangan itu sunnah, Pak, dan tidak boleh semuanya diangkat tangani. Yang usoli fardhu maghrib, Allah, angkat tangannya sunnah. Ini masuk sunnah hayat. Jadi kalau orang sholat begini aja Allahu Akbar boleh, Pak. Nggak dapat sunnah. Angkat tangan sunnah. Yang wajib itu takbirnya. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Angkat tangan Allahu Akbar, sunnah. Kemudian ketika mau ruku, sunnah lagi Allahu Akbar, sunnah. Ketika bangun dari ruku, sunnah lagi Sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah, Pak. 3. Ini yang sunnah nih 3. Ketika sujud, Allahu Akbar, terus sujud, terus bangun Allahu Akbar. Ini tidak sunnah, angkat tangan. Yang sunnah lagi itu ketika kita habis at-tahiyatul pertama tuh, at-tahiyatul Allahumma sholli ala Muhammad, ya nggak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini sunnah. Tuh. Jadi sunnah angkat tangan itu di situ. Tidak seluruhnya angkat tangan. Nah, sunnahnya disebut dengan sunnah hayat. Yang titen ya. Nggak hafal juga nggak apa-apa. Yang penting pernah dengar. Sudah menjadi ganjaran semua. Kemudian wawad'ul yamin 'ala shimal.
meletakkan tangan-tangan di atas tangan kiri. Sunnah. Jadi kalau begini juga boleh. Mung tidak sunnah. Yang sunnah ininya di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Hadis dua-duanya saya tahu. Sini boleh, di sini. Nah ini sunnah. Kalau begini enggak sunnah. Dan jangan begini, Bu. Banyak ada bapak-bapak yang sholatnya begini. Malahan begini tuh Pak. Itu kan enggak sunnah Pak yang begini. Sunnah itu begini. Tuh. Jangan juga begini. Ada tuh Pak. Yang begini biasanya mentangnya Mbak. Tuh. Ada yang begitu, nyegeli gulu. Nah, wat tawajjuhu, kemudian tawajjuh, doa iftitah. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira, itu hayat. Kemudian wal jahru fi wal isti'adatu, maca ta'awudz, Pak. Jadi kalau maca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an a'udzu dingin, itu sunnah. Wal jahru fi maudihi wal asrar fi maudihi. Baka melung ya baca melung, baka keras ya baca keras. Yang melung yang mana? Salat malam, maghrib, isya, subuh. Bunyi baik sendirian atau berjamaah, baik makmum atau munfarid. Bunyi. Kalau siang, duhur dan asar jangan melung. Boleh enggak? Kalau duhur melung? Boleh, tapi enggak sunnah. Boleh enggak kalau isya enggak melung? Boleh, mungkin lagi laraun tuh. Wat ta'min, baca amin. Yang ketujuh, itu sunnah hayat. Wa qiraati surah ba'dal Fatihah, dan membaca surat setelah Fatihah itu masuk sunnah hayat. Kemudian wat takbirat yang inda rabbi wal khafdi, baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar ketika bangun, ketika duduk, gerak-gerak tuh. Itu masuk kepada sunnah hayat. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, membaca sami'allahu liman hamidah sunnah hayat. Enggak dibaca enggak apa-apa. Wa tasbih fir ruku' was sujud, membaca tasbih subhana rabbiyal azim ruku', subhana rabbiyal a'la sujud, sunnah. Enggak dibaca enggak apa-apa. Eman-eman dibaca. Sunnah hayat. Wa wad'ul yadain al-fakhidain fil julus, kemudian meletakkan kedua tangan di sini, di pupu depan, di atas dengkul ketika duduk. Sunnah. Ya basutul yusra wa yaqbidul yumna. Kang wad'ul yadain al-fakhidain fil julus ketika duduk. Kemudian wal iftiros fi jami'il julusat, kemudian duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk di atas telapak kaki kiri, itu namanya duduk iftiros. Yang kaki kirinya melagrang, bapak ibu duduknya di situ, di kaki, di telapakan kaki. Itu sunnah. Wat tawarruku, dan duduk tawarruk fil jalsatil akhirah, pada duduk yang terakhir, yaitu duduk di atas pantat. Pantatnya ke tanah, tidak di atas kaki, itu namanya tawarruk. Kemudian wat taslimatus saniyatu, dan salam yang kedua. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, wajib. Ngiwe assalamualaikum warahmatullahi, ini sunnah. Hayat ada 15. Kita teruskan dikit lagi. Wa amma wal ihtimamu bisa iri adabiha, dan harus memperhatikan adab atau tata krama di dalam sholat. Penting Pak tata krama adab itu. Faqad qila inna man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunan. Orang yang menganggap enteng tata krama di dalam sholat, maka dia akan sangat tidak nyaman
bahkan terhalang untuk mengerjakan sunnah, bahkan adab sholat, tata keramanya sholat tidak dikerjakan, maka lama-lama meninggalkan sunnah. Wa man tahawana bis sunani uqiba bihirmani faraid. Orang yang meremehkan sunnah, lama-lama dia juga enggak mengerjakan fardu, kewajiban. Jadi sunnah itu di samping untuk nambal kewajiban yang ditinggalkan, sunnah juga sebagai evaluasi, Pak. Wong baka ngelakoni sunnah, apa maning fardunya? Orang sunnah saja dikerjakan, apa maning fardunya? Tapi baka sunnah beli yang lakoni, suwe-suwe fardu ge beli yang maning. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat, maslahat, panjang umur semua, sehat-sehat semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.